Halo, ketemu lagi dengan saya Ngura dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas salah satu saham properti lainnya, yaitu Ciputra Development atau kode emitennya CTRA. Langsung aja, CTRA ini kinerjanya sebenarnya di kuartal 1 2023 tidaklah sebaik dua emiten sebelumnya, yaitu Pakuwon maupun Summarecon, di mana ada pertumbuhan laba bersih. Nah, kalau Ciputra Development atau CTRA, laba bersihnya di kuartal 1 2023 justru turun dibandingkan tahun sebelumnya. Cuman penurunannya bisa kamu lihat di sini tidaklah terlalu signifikan, maksudnya nggak terlalu besar. Dan kalau kita ngomongin Ciputra, harus clear dulu sebenarnya Ciputra Development ini pemiliknya siapa atau komposisi pemegang sahamnya seperti apa. Ya, pemegang saham pengendalinya adalah PT Saham Pelopor, kemudian ada publik sebesar 46,69, dan sisanya ini kamu bisa lihat anak-anak anak perusahaan dari si Ciputra Development. Sepertinya nama Ciputra, orang di Indonesia kayaknya udah pada tahu ya seperti apa keberhasilan beliau dalam membangun industri properti. Jadi kalau kita lihat lagi kinerjanya yang kuartal 1 2023, di sini terlihat revenue turun 4,6%, kemudian gross profit marginnya sebenarnya masih tipis, masih tidak terlalu menurun dibanding tahun lalu di angka 48,5%. Jadi selain punya properti, recurring income dari si Ciputra ini datangnya dari rumah sakit. Jadi dia juga punya rumah sakit, shopping mall, office for lease, dan ada hotel juga. Oke, jadi ya seperti ini ya. Kok revenue per segmennya dia memang 68% datangnya dari perumahan, ada apartemen, shopping mall, ada hotel. Kemudian kalau based on lokasi, Jakarta yang memang dominan 55%, sisanya di Surabaya, Jawa lainnya, serta di Sumatera. Oke, ini perbandingan antara development versus recurring revenue-nya. Dan ini maturity profile terkait hutangnya si Ciputra, di mana 2026 memang yang paling besar nanti jatuh temponya. Dan for development-nya seperti ini. Nah, sekarang kita ngomongin targetnya ya. Dari sisi target sendiri, eh, sebelumnya kita coba ke harga sahamnya dulu. Harga sahamnya Ciputra semenjak IPO itu sudah naik 780%. Itu dia IPO-nya kalau based on Google Finance itu di 2005, itu berarti 18 tahun yang lalu. 18 tahun naik 780, berarti sekitar berapa tuh? Lumayan ya, 40-an persen ya. Dan dari eh, dengan all time high-nya pernah di 2016 ya, di harga 1.700. Dan kenapa bisa all time high di 2016? Kalau kita lihat laba bersihnya sebenarnya, eh nah, ini agak menariknya gini ya. Kalau kemarin kan kita lihat perbandingan, oh kalau laba bersihnya lagi tinggi-tingginya, maka peluang all time high-nya juga tinggi. Nah, tapi kalau di CTRA ternyata tidak terlalu ya. Justru dua all time high laba bersihnya based on data historical di sini ada di tahun sebenarnya di tahun 2021 kemarin. Dan di 2022 juga tergolong tertinggi kedua dari data sekian tahun terakhir. Jadi agak menarik dong ya, karena harga sahamnya masih di bawah. Nah, cuman kalau kita lihat targetnya Ciputra di tahun 2023 sendiri, mereka kalau based on artikel yang saya dapat di internet, memang tidak menyebutkan spesifik laba bersihnya tunggu berapa, yang ada hanya penyebutan pendapatan berulang atau recurring income ditargetkan tumbuh 10% saja di 2023. Nah, atas dasar itu saya coba price earning ratio seperti biasa. Eh, jadi karena laba bersih kuartal satunya udah turun, P average growth-nya sebenarnya di angka 10,29%. Nah, tapi saya coba ya udah 10% aja dengan menggunakan valuation base price earning 5 tahun terakhir di angka 13,99, maka di 1.500. Tapi kalau pakai price book value, karena ini identik dengan properti, biasanya properti kan ada yang bilang, wah lebih cocok PBV nih kalau pakai properti. Kalau pakai PBV dengan valuation based on 5 tahun terakhir, standar deviasinya maksudnya, itu di angka 1,14, maka 1.246, atau sebenarnya masih tipis ya dengan harganya saat ini yang pada saat pembuatan video ini. Oke, second opinion seperti biasa kita coba lihat dari sisi future growth-nya. Dari sini emang terlihat kan pertumbuhannya, cuman terlihat tipis ya pertumbuhannya. IPS-nya sendiri ditargetkan di angka 104,175, sedangkan saya 110. Tinggi ya. Oke, tapi kalau dari Stockbit, dari versi analisisnya Stockbit,
konsensusnya yang mereka kumpulkan itu IPS-nya lebih rendah lagi di 96. Artinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Cuman target price-nya di 1.300 ya. Kalau saya di PBV 1.200. Oke, itu dari Ciputra. Kita lihat dari sisi teknikalnya juga, kelupaan hampir. Nah, dari sisi teknikal, eh, ya kamu bisa lihat ini kan sebenarnya dia sideways ya. Dari 2021 sampai 2023 itu sideways dengan supportnya biasanya di area sini di 815, terus resistennya mentoknya biasanya di 1.205. Nah, sekarang kan 1.155 ya. Biasanya sih kalau ketika tren yang saya tahu ya, jadi kalau downtrend maka dia sideways dulu, baru dia uptrend. Kalau ini kan ini kita lihat kan naik nih uptrend, kemudian sideways, selanjutnya ya bisa uptrend lagi atau bisa downtrend lagi kan gitu ya. Cuman kalau ngelihat dari chart ini seharusnya idealnya, wis jadi banyak banget. Nah, kalau di sini kan based on moving average-nya kan sudah mulai uptrend ya dari sini. Tapi ini menurut saya bakal ada koreksi dulu sih kalau ngelihat stokastik RSI maupun MACD-nya ya udah di atas. Sehingga kalau based on tadi target 1.200-an, maka sepertinya risk and reward-nya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu menarik ya kalau dibandingkan dengan saham-saham seperti yang saya bahas hari-hari sebelumnya. Oke, itu aja dari saya terkait dengan Ciputra. Berarti karena sesuai janji maka minggu ini bakal bahas emiten properti semua dan di akhir minggu itu bakal di-compare semuanya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sehat dan cuan selalu buat kamu.